Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raudhul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan adab salam. Maka insyaallah di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu adab-adab adab-adab dan hikmah dari bersin. Masya Allah ya, masalah bersin pun diatur dalam agama kita. Ya, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan sebuah hadis, kata beliau wa anhu, dan dari beliau, yang dimaksud di sini adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuh aw sahibuh yarhamukallah. Kemudian hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau kita mendengar ada orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Qala fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan apabila saudaranya tadi mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya dia balik membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusan-urusanmu. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Hadis yang berkenaan dengan adab bersin. Nah, kenapa di sini sampai diatur sedemikian rupa? Karena memang ternyata bersin itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan walamma kana al-atishu qad hasalat lahu bil utas ni'matun wa manfaatun bi khurujil abkhar al-muhtaniqah aw muhtakinah fi dimaghihi allati law baqiyat fihi ahdatsat lahu adwaan asiratan. Kata beliau, ketika orang yang bersin itu dia mendapatkan nikmat. Coba lihat ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa bersin itu adalah nikmat, wa manfaat, dan juga kemanfaatan. Ya, dengan keluarnya uap ya yang menumpuk di otaknya, yang apabila allati law baqiyat, kalau dia tidak dikeluarkan, ya, tidak dikeluarkan lewat bersinnya, ya, ahdatsat lahu adwaan asiratan, maka akan menyebabkan penyakit ya yang akan membuat dia kesusahan. Jadi kalau kita nggak bersin, kita tahan bersin tadi, justru akan memudaratkan diri kita. Maka dikeluarkan ya dengan mekanisme bersin. Qala syuri'a lahu hamdulillahi ala hadhihi ni'mah. Ya.
Oleh karena itulah, karena bersin itu merupakan suatu manfaat, suatu yang bermanfaat dan suatu nikmat, seseorang disyariatkan untuk memuji Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Karena di sana ada nikmat dan manfaat yang dirasakan oleh tubuh kita. Ma'a baqa'i a'dha'ihi 'ala ilti'amiha wa hay'atiha ba'da hadhil zalzalah allati hiya lil badani kazalzalatil ardi laha. Ya, bersamaan dengan itu, ya, selain keluar ya penyakit tadi ya dengan bersinnya, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Kenapa dia memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena tetapnya anggota tubuh dia setelah goncangan. Jadi ketika bersin itu alhamdulillah, kemudian dia dapati badannya tetap utuh. Padahal bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, kata beliau di sini, bersin itu seperti gempa yang terjadi pada kita di muka bumi ini. Nah, harusnya kan orang ketika gempa terjadi kerusakan. Nah, ketika kita bersin, alhamdulillah tubuh kita tetap normal seperti biasa. Tidak kemudian hajim matanya keluar, ya enggak. Kemudian hajim, kemudian apa, kupingnya copot, hidungnya lepas, enggak. Tapi ketika kita bersin, padahal terjadi gempa itu ya. Bersin itu gempa, kata Al-Imam Al-Qayyim. Tapi alhamdulillah setelah bersin, ternyata tubuh kita tetap dalam kondisinya semula. Nggak ada perubahan sama sekali. Maka inilah sebabnya mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya setelah kita bersin. Yang pertama karena keluarnya penyakit lewat bersin tersebut, kemudian tubuh kita tetap seperti semula. Ya, walaupun itu terjadi sebelumnya terjadi apa? Goncangan yang demikian keras. Saya baca artikel medis itu, ternyata kecepatan angin yang keluar ketika kita bersin itu lebih dari 100 km per jam, Pak. Itu menunjukkan bahwa kencang sekali bersin itu, wiping gitu ya. Itu jadi udara yang keluar dari bersin itu ya kurang lebih 160 km per jam kecepatannya. Jadi goncangannya itu sangat besar. Tapi alhamdulillah setelah itu tubuh kita tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya paling ingusnya yang meler gitu ya. Tapi yang lainnya tetap dalam posisi semula. Itulah sebabnya mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bahasanya Al-Imam Al-Qayyim tadi itu uap yang akan menyebabkan kemudaratan pada bagian tubuh kita, kepala kita. Tapi penelitian modern ya menunjukkan bahwa itu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan serangan asing ya, baik itu bakteri, demikian juga debu atau apapun yang kalau dia berada di hidung kita, maka itu akan memudaratkan. Maka mekanisme tubuh kita subhanallah ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya ya telah membuat bahwa kalau ada masuk sesuatu yang asing ke dalam tubuh kita, maka otomatis ada mekanisme bersin untuk mengeluarkannya, sehingga tidak memudaratkan sama sekali ya. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu kalau bersin jangan ditahan. Maksudnya jangan coba biar tidak bersin, tidak. Bersin aja. Cuma nanti ada adab-adabnya yang hendaknya kita patuhi ya ketika kita bersin. Baik, ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini sebelum nanti kita bahas beberapa adab ya yang berkaitan dengan bersin. Ya, faedah dari hadis ini yang pertama adalah kesempurnaan Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang adab bersin. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya segala perkara, walaupun perkara itu sepele. Jadi kalau orang non Muslim mungkin mereka bertanya-tanya, ngapain Islam ini bersin aja diatur? Ternyata setelah kita kaji luar biasa sekali. Ya, sampai ada bersin itu diatur, ya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata di balik bersin itu ada nikmat. Saya nggak tahu ya, saya nggak belajar agama-agama lain. Tapi apakah ada di antara agama-agama lain yang mengatur adab bersin? Ya mungkin ada Bapak. Ya, kadang-kadang saya tanya mualaf, di agamamu ada nggak diajarin kayak gini gitu ya? Ya, sampai bersin pun ada adabnya, luar biasa Islam. Ya. Maka kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah keislaman kepada kita. Kenapa? Nggak perlu pusing-pusing. Ya, Islam sudah mengatur segala perkara, tinggal kita mau manut atau tidak. Baik.
Kemudian faedah yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bersin. Sehingga kita diperintahkan untuk memuji Allah. Dan ternyata memang betul ya, medis, coba Bapak dan Ibu telusuri artikel-artikel medis yang berbicara tentang bersin. Ternyata bersin itu nikmat yang sangat besar. Kalau orang tidak bersin, ya tidak ada mekanisme bersin, maka dia akan sangat mudah untuk diserang penyakit. Coba bayangkan misalnya kalau debu masuk ke hidung kita, kemudian bercokol di sana, maka ini akan memudaratkan diri kita. Atau virus atau bakteri, ya, maka ini akan menimbulkan mudarat yang sangat besar pada tubuh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah membuat kita bersin, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Baik, kemudian faedah selanjutnya ya dari hadis ini, bahwa kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan. Kita bisa lihat bahwa orang itu didoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada dua perkara yang menunjukkan perkara ini, bahwa kebaikan itu hendaknya dibalas dengan kebaikan. Yang pertama, ketika ada seseorang melakukan kebaikan dengan mengucapkan alhamdulillah, maka disunnahkan bagi saudaranya yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut untuk mendoakan yarhamukallah. Berarti apa? Kebaikan dia mengucapkan alhamdulillah itu dibalas dengan kebaikan pula. Apa bentuk kebaikannya? Balasannya dia didoakan yarhamukallah. Kemudian perkara yang kedua, orang yang mengucapkan yarhamukallah, mendoakan orang yang bersin, dia dibalas juga dengan kebaikan. Apa kebaikan yang dia dapatkan? Saudaranya mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Itu mekanisme yang sudah berlangsung ya, bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa disunnahkan untuk mendoakan orang yang bersin, ya, dengan ucapan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, dan kemudian dibalas dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, ini beberapa faedah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa adab, ya. Apalagi sekarang musim hujan, cuaca agak dingin, ya. Maka banyak orang yang bersin, entah itu di tempat dia bekerja ataupun di masjid ataupun dimanapun. Maka hendaknya kita melakukan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya kita melaksanakan adab-adab ini? Agar diraih keberkahan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah ta'ala dalam kajian beliau ya terhadap Riyadhus Shalihin, ya, saya pernah menghadiri kajian beliau mengatakan apa fungsinya kita melaksanakan adab-adab dalam kehidupan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, diantaranya adalah keberkahan. Ya, apa yang beliau ajarkan itu berkah. Makanya kalau kita makan dengan adab, makannya jadi berkah. Kalau kita safar, melakukan perjalanan jauh dengan adab, maka safarnya jadi berkah. Kalau kita buang air, ya, menunaikan hajat kita dengan adab Islami, maka ya buang air pun menjadi berkah. Demikian juga ketika bersin. Bagaimana caranya agar bersin ini berbuah keberkahan bagi diri kita? Caranya adalah dengan melakukan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, adab yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah, adab dari bersin. Yang pertama adalah menutup ya mulut dan tidak mengeraskan suara bersinnya. Ya, kalau orang Jawa bilang waing ya, waing. Ya, jadi kalau bersin waing gitu ya, artinya apa? Ditutup ya, jangan kemudian dia dia buka begitu saja ya. Kadang-kadang orang semaunya ya bersin dengan suara yang keras sampai satu kampung kedengaran, tetangga-tetangganya kedengaran. Ini kurang adab. Ya, karena seorang muslim diajari dia kalau dia bersin, maka hendaknya dia menutup mulutnya dan juga tidak mengeraskan suara. Dia berupaya agar tidak muncul suara yang keras dari bersinnya tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi
dan dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau kainnya ke mulutnya, ditutup. Ya, ketika bersin ditutup. Ya. Atau dengan kainnya, misalnya beliau menggunakan surbannya, ujung surbannya beliau tutupkan. Hajim. Apa tujuannya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah? Agar kan bersin tadi apa? Mengeluarkan penyakit kan, mengeluarkan bakteri, ya, atau virus. Maka kenapa kita tutup? Agar virus tersebut tidak menyebar, ya, dan memudaratkan saudara kita. Ini yang pertama, ya, agar apa? Penyakit yang keluar, ya, karena bersin kita tadi tidak menyebar dan memudaratkan saudara kita. Kemudian yang kedua, ya, agar percikan air dari bersin itu tidak terkena saudara kita. Kan jijik, diludahi, hacim langsung kena, ya. Saking kerasnya sampai orang yang berapa meter pun terkena bersinnya. Maka ditutup. Ya, maka ditutup. Ini hikmah dari kita menutup mulut agar yang pertama penyakit itu tidak menyebar. Kemudian yang kedua, agar orang yang berada di hadapan kita tidak terkena percikan bersin kita. Qala wa khafada aw ghadda biha sautah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk merendahkan suaranya. Jadi bagaimana caranya agar suaranya itu tidak membuat orang kaget, watching gitu ya, semua orang mendengar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk merendahkan suara beliau ketika bersin. Ya, jadi ditutup, kemudian beliau berusaha agar suara yang muncul tidaklah mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Baik, bagaimana kalau ada yang menambahkan alhamdulillahirabbil alamin? Wallahu taala alam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sunnah beliau itu yang diucapkan hanya alhamdulillah. Maka kita cukup mengucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak salah juga kalau ada orang yang menambahkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi apa yang mencocoki sunnah itulah yang terbaik. Nabi hanya mencukupkan dengan ucapan alhamdulillah, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian adab yang ketiga, orang yang mendengarkan ucapan tersebut hendaknya dia mendoakan yarhamukallah. Ya, mendoakan yarhamukallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Maka apabila dia mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah. Ya, sebagai balasan atas kebaikannya. Karena saudaranya tadi sudah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersin, maka saudaranya yang lain mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Baik. Kemudian adab yang keempat, ya, bahwa orang yang bersin hendaknya dia balas mendoakan. Ketika dia didoakan yarhamukallah, maka dia balas mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbagus urusan-urusan atau memperbaiki urusan-urusan kalian. Jadi ini 3 sunnah yang berangkai, ya, ketika orang bersin. Yang pertama, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin balas mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Baik. Jadi ini adalah doa-doa yang perlu kita bacakan saat kita bersin. Di sini ada sebuah faedah, Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Semangatnya para ulama untuk mendoakan orang yang bersin. Ya. Jadi mereka benar-benar menghidupkan sunnah. Ketika tahu bahwa ada orang yang bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendoakan saudaranya. Kisahnya cukup menarik ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan waqad akhraja Ibnu Abdul Bar bi sanadin jayyid an Abi Dawud sahibi sunan. Ya. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini beliau membawakan dengan sanadnya dengan sanad yang baik sampai kepada Al-Imam Abu Dawud, ya, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering baca hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Itu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam kitab Sunannya, Sunan Abu Dawud. Nah, Al-Imam Abu Dawud ini punya sebuah kisah. Annahu kana fi safinatin fasami'a atisan ala syat hamida. Ya. Fattara qariban bidirhamin hatta jaa ilal atish. Suatu ketika kata beliau, Al-Imam Abu Dawud sedang berada di atas perahu. Kemudian dia mendengar ada orang di pinggir sungai. Jadi beliau ini di Sungai Dajlah. Ya, Sungai Dajlah itu Sungai Tigris yang membelah Irak. Jadi kan Irak itu punya dua sungai yang besar Bapak dan Ibu. Yang pertama Sungai Efrat, yang kedua Sungai Tigris. Orang Arab kalau menyebut Efrat itu Sungai Furat. Kemudian kalau menyebut Sungai Tigris itu Sungai Dajlah, kata mereka. Maka ini Al-Imam Abu Dawud, beliau berada di Sungai Dajlah atau di Sungai Tigris tadi. Sungainya lebar ya, besar sekali ya. Mirip-mirip Sungai Nil yang ada di Mesir. Ya, jadi jangan bayangkan seperti Kali Progo itu, enggak, ini lebih besar lagi. Ya, kapal-kapal besar itu bisa lewat. Nah, kemudian dikatakan annahu kana fi safina, ketika itu Abu Daud sedang berada di atas kapal. Fasami'a atishan ala syat. Kemudian dia mendengar ada orang yang bersin ya di pinggiran sungai. Kemudian hamida, ya. Maka kemudian orang tersebut setelah bersin dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Faktara qariban bidirham. Maka kemudian dia pun membayar ya pendayung perahu tadi ya untuk mendekati orang yang bersin tadi. Jadi dia kasih uang 1 dirham. Tolong kamu antarkan saya ke pinggiran sungai kepada orang yang bersin tadi. Ya, hatta jaa ilal atis, sampai kemudian dia mendekati orang yang bersin tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Fasyammathu. Kemudian dia pun mendoakan orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah, ya. Yarhamukallah. Jadi dia doakan jauh-jauh ya, bayar 1 dirham, 1 keping uang perak agar apa? Agar bisa mendoakan orang yang bersin. Ya. Maka orang yang bersin tadi balas mendoakan apa? Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, yahdikumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Didoakan Abu Daud oleh orang yang bersin tersebut. Fasuila an dzalik, ya. Maka kemudian Abu Daud ditanya oleh orang, oleh seseorang, "Wahai Abu Daud, ngapain kamu bayar 1 dirham? Ya, kamu bayar 1 dirham agar bisa mendoakan orang tadi." Ya, cuma didoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, maka kata Al-Imam Abu Daud, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Maka kata Al-Imam Abu Daud, ya, saya berharap mudah-mudahan orang ini termasuk orang yang doanya diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi beliau berharap tadi itu doa apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Kita itu kadang-kadang karena sudah seringnya doa, ya sekarang kan doa itu nggak berarti ya cuma ucapan lisan kita. Padahal itu doa itu sangat luar biasa ya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibalas doanya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kita tuh butuh sekali hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking butuhnya dalam sholat kita, ya kita baca terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan orang yang bersin tadi, ya doanya dikabulkan oleh Allah. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuslihu balakum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan-urusanmu, urusan dunia, urusan akhirat. Ya, urusan kita dengan pekerjaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dengan pemimpin kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan ini walaupun pendek luar biasa sekali. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Maka kata Al-Imam Abu Dawud, la'allahu yakunu mujabat da'wah. Aku berharap mudah-mudahan orang ini termasuk doanya dikabulkan. Qala falamma raqadu sami'u qailan yaqul ya ahlas safinah inna Aba Dawud ishtaral jannah minallahi bidirham. Maka ketika penghuni kapal tersebut, ya, penumpang kapal tersebut, ya, tertidur, akhirnya mereka tertidur semua. Ya, mereka mendengar sebuah bisikan. Ada orang-orang yang mengatakan dalam mimpi-mimpi mereka, ya ahlas safinah inna Aba Dawud ishtaral jannah minallahi bidirham. Wahai penumpang kapal ini, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seharga 1 dirham. Dengan seharga 1 dirham. Ya. Nah, demikian kita bisa lihat bagaimana ya para ulama, mereka itu ketika menuliskan hadis, mengajarkan hadis, itu bukan hanya sekedar mengajarkan sebagai teori, tapi mereka praktekkan. Ya, apabila kalian mendengar saudara kalian mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, maka doakan dia. Ya. Dan bagaimana agar orang itu balas mendoakan, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia dekati orang tadi, bayar 1 dirham. Tolong agak mepet sebentar, mepet sedikit, kemudian dia doakan yarhamukallah. Maka orang yang membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka itu pula yang diharapkan dari kita Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau kita mempelajari sebuah sunnah, maka kita hidupkan sunnah tersebut. Lihat Abu Daud ketika dia menghidupkan sunnah mendoakan orang yang bersin, ya, penumpang kapal pada mimpi semua. Mereka mimpi mendengar bahwa apa? Abu Daud telah membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirham. Tentu ini merupakan kabar gembira ya bagi Al-Imam Abu Dawud ya rahimahullahu ta'ala. Jadi kita jangan kemudian meremehkan sunnah ini. Siapa tahu kita masuk surga karena doa tadi. Mendoakan saudara kita dengan yarhamukallah. Dan siapa tahu doanya saudara kita yahdikumullah wa yuslihu balakum itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kisah tentang mendoakan orang yang bersin. Kemudian adab yang kelima, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah kita tidak mendoakan orang yang tidak membaca alhamdulillah. Ya. Ini sunnah ini. Ya, kalau orang cuma bersin saja tanpa mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan. Demikianlah instruksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashamituhu. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, fashamituhu, maka hendaknya kalian doakan.
Lihat, kalau dia bersin, doakan. Fa illam yahmadillah fala tusyammitu. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian doakan. Ya. Jadi ini instruksi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan didoakan. Ya. Dulu ada orang yang protes, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua orang bersin di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang satu didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang satu enggak. Maka yang enggak didoain protes kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, "Atasa rajulani inna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan salah seorang di antara mereka dan tidak mendoakan orang yang kedua. Orang yang pertama beliau doakan yarhamukallah, kemudian orang yang kedua tidak didoakan. Faqala alladhi lam yushammithu, ya. Maka orang yang tidak didoakan protes. Dia mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atasa fulanun fashammatahu." Wahai Rasulullah, si fulan bersin, kemudian engkau doakan. Wa atastu falam tushammitni. Tapi aku juga bersin, kenapa tidak engkau doakan? Protes dia, kok enggak dapat doa Nabi? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat mengharapkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Rasulullah itu sangat berharga. Makanya dia protes. Ada yang didoakan, ada yang enggak didoakan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah." Si fulan ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Wa innaka lam tahmadillah. Adapun kamu tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu ternyata sebabnya. Kenapa ada yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kenapa ada yang tidak didoakan. Maka kita jadikan ini sebagai patokan. Ya, kalau saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka tunaikan haknya. Dulu pernah kita bahas di hadis-hadis pertama kitab ini. Ya, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza atasa fashammithu. Kalau dia bersin, ya, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu. Maka ya doakan dia. Maka kita tunaikan haknya. Adapun orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya hak untuk didoakan. Makanya Nabi mengatakan, kamu tidak memuji Allah, makanya tidak didoakan. Baik. Kemudian adab yang ke-6, ya. Hendaknya kita mendoakan kesembuhan bagi saudara kita yang bersin lebih dari 3 kali. Ya. Jadi kalau dia bersin pertama, mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Kemudian dia bersin lagi yang kedua, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Kemudian dia bersin lagi yang kali ketiga, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Nah, ketika keempat kalinya dia bersin, maka doanya bukan lagi yarhamukallah, tapi kita mendoakan kesembuhan untuk orang tersebut, karena dia dalam kondisi yang sakit. Jadi batas bersin yang normal itu 3 kali. Kalau 4 berarti si fulan dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita doakan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan dirimu. Nabi SAW bersabda, "Syammit akhaka thalathan, fama zada fahuwa zukam."
Ya. Doakanlah saudaramu apabila dia bersin 3 kali. Namun apa yang lebih daripada itu, maka itu adalah zukam. Zukam artinya penyakit influenza. Saudaramu sedang flu. Ya, saudaramu sedang sakit flu. Maka kalau dia sakit, fahuwa zukam, kata Nabi SAW, dia dalam keadaan sakit flu, maka yang namanya orang sakit didoakan sebagaimana doa kepada orang yang sakit. Ya, ini apa? Syafaqallah, atau kita ucapkan la ba'sa, tahurun, insyaallah, dan ucapan-ucapan yang semisal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, idza kana bihi zukam fahuwa aula ay yud'a lahu mimman la illatan bihi. Apabila dia terkena penyakit, maka hendaknya dia didoakan. Ya, dia berhak untuk didoakan daripada orang yang tidak sakit. Qila yud'a lahu kama yud'a lil marid. Dan menurut pendapat, ya, sebagai pendapat dikatakan dia didoakan sebagaimana didoakannya orang yang sedang sakit. Wa man bihi da'un wa waja'un, dan sebagaimana orang yang sedang menderita sebuah penyakit. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kalau dia sudah bersinnya lebih daripada 3 kali, dia didoakan sebagaimana doa kepada orang yang sedang sakit. Syafaqallah atau afaqallah. Syafaqallah artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Afaqallah itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan dirimu, ya, dari musibah, dari penyakit. La ba'sa tahurun insyaallah artinya tidak mengapa dengan penyakitmu ini. Semoga ini menjadi sebab kau dibersihkan dari dosa-dosa. Dan ucapan-ucapan lainnya yang semisal, yang intinya adalah mendoakan orang yang sedang sakit. Kemudian adab yang terakhir, adab yang ketujuh, yaitu mendoakan hidayah untuk orang kafir yang bersin. Jadi ini ada sedikit perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Kalau orang muslim, yang muslim tadi, kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin itu adalah orang kafir, orang non muslim, maka kita langsung mendoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita ulangi sekali lagi. Kalau yang bersin itu muslim dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau yang bersin itu orang kafir, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, Ustadz, apa ada orang kafir mengucapkan alhamdulillah? Banyak, ya. Sekarang itu mereka ikut-ikutan kaum muslimin. Ya. Kalau kaget saja kadang-kadang mereka mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya. Karena pergaulannya dengan orang-orang Islam, ya. Saya punya teman Nasrani itu, kalau dia apa, kaget itu, la ilaha illallah kata dia, ya, masuk Islam ini. Autologin kata anak-anak sekarang, ya. Autologin ini dia. Kaget la ilaha illallah, karena apa? Tetangganya itu kalau kaget bilang la ilaha illallah, dia ikut-ikutan la ilaha illallah. Maka bisa jadi ada orang non muslim karena lihat temannya orang Islam setiap kali bersin alhamdulillah, alhamdulillah, dia ikut-ikutan, ya. Teman sekantornya bersin alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dia ketika bersin karena terbiasa mendengar alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini bagaimana sikap kita kalau ada orang Nasrani, orang non muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan dengan yarhamukallah, tapi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yarhamukallah kan kita mendoakan rahmat. Ya, padahal orang-orang kafir dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita doakan adalah hidayah, agar dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah perbagus urusannya. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, demikian juga oleh Imam Abu Daud, dan hadisnya dihasankan oleh At-Tirmidzi.
Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana al-yahud ya yata'atasuna inda Rasul sallallahu alaihi wasallam yarju an yaqulu lahum yarhamukumullah." Ini lucu ini kata beliau, dulu orang Yahudi mereka sengaja bersin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menginginkan agar Nabi mendoakan mereka dengan ucapan yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Uri orang Yahudi ini ya. Tidak mau beriman kepada Nabi, tapi pengen didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan rahmat Allah. Jadi mereka sengaja bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi justru Nabi Alaihi Salatu Wasallam ya mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi, dan memperbaiki urusan-urusan kalian. Jadi ini sunnahnya apabila yang bersin itu adalah orang non-muslim. Kita tidak mendoakan rahmat untuk mereka, tapi kita mendoakan hidayah dan perbaikan atas urusan-urusan mereka. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya beberapa adab bersin ya kita telah sampaikan, ya paling tidak itu ada 7 adab ya, 7 adab bagi orang yang bersin. Yang pertama adalah menutup mulut dan tidak mengeraskan suara. Kemudian yang kedua, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang keempat, orang yang bersin ketika dia didoakan dia balas dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima, tidak mendoakan orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang keenam, dari yang kelima ya, yang keenam mendoakan orang yang bersin 3 kali. Adapun lebih dari itu dia didoakan dengan kesembuhan. Dan yang ketujuh, mendoakan hidayah untuk orang kafir yang bersin, bukan mendoakan rahmat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita dapati ya dari pelajaran-pelajaran, dari adab-adab dan hikmah di balik bersin. Baik. Kemudian ini ada hadis yang berkaitan dengan adab minum dan makan, sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Kita tinggal bacakan hadisnya saja. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Jadi ini larangan dari Nabi SAW untuk kita minum dalam keadaan berdiri. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum minum sambil berdiri. Sebagian mengatakan bahwa perkara itu makruh hukumnya, sebagian mengatakan bahwa perkara tersebut mubah, boleh-boleh saja. Ya, tapi menyelisihi yang lebih afdal. Kenapa mereka mengatakan boleh-boleh saja, tidak sesuai dengan hadis ini? Karena didapati Nabi SAW, demikian juga para sahabat, mereka minum dalam keadaan berdiri. Nabi SAW pernah minum dalam keadaan berdiri, demikian juga para sahabat, mereka pernah makan dan minum dalam keadaan berdiri. Sehingga hukum minum dalam keadaan berdiri ini menurut mereka boleh-boleh saja, tapi menyelisihi yang lebih utama. Hanya saja sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi pernah memuntahkan atau memerintahkan seseorang untuk memuntahkan minuman yang dia minum sambil berdiri. Maka tentu lebih afdol ya kita keluar dari khilaf. Kalau kita minum, hendaknya kita minum dalam keadaan duduk, kecuali memang kondisi tidak memungkinkan.
Ada Ustadz kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk duduk, ya bisa jadi. Kalau misalnya kita dalam keadaan berdiri, nggak ada tempat untuk jongkok ya, seperti ketika berada di KRL yang begitu padat dan sesak, kita haus, kita pengen minum, tapi nggak ada tempat untuk duduk, bahkan jongkok saya nggak bisa, maka tidak mengapa minum dalam keadaan berdiri, ya minum dalam keadaan berdiri. Baik, ini pembahasan tentang adab minum. Kemudian adab makan selanjutnya kata Nabi SAW, ya, idza akala hadukum falyakul biyamini, fa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana yakulu bishimali wa yashrab bishimali. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, tangan kanannya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka ini adalah hikmah yang menunjukkan kenapa kita makan dengan tangan kanan, agar tidak sama dengan syaitan. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini untuk melengkapi adab-adab makan yang sebelumnya telah kita jelaskan dengan panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan adab-adab berpakaian. Jadi dalam berpakaian pun ada adab-adabnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Adapun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo silakan Bapak. Yang saya tanyakan musim Pak. Mungkin kita sering ketemu Pak. Bahkan mungkin saya sendiri itu kadang buat dahak itu sembarangan tuh. Nah itu gimana Pak? Atau mungkin kita sepintas jadi saya kita pernah sakit itu. Itu gimana? Kita mendekati mesin. Oh iya, tentang membuang dahak ya, dahak itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Kita sepakat kan? Kita nggak ada yang pengen dikasih dahak kan? Kenapa? Dahak itu menjijikkan. Maka sudah sepatutnya seorang muslim tidak sembarangan membuang dahak. Hendaknya dia buang dahak ya di tempatnya. Misalnya dia ke tempat wudhu, dia buang dahak kemudian langsung dibersihkan, langsung disiram, atau dia ke WC buang dahak di WC. Sehingga tidak meninggalkan bekas dahak yang membuat jijik orang lain. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyingkirkan gangguan di jalan. Ini sudah sempat kita sampaikan. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Kata Nabi SAW, iman itu ada 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka hadis ini menunjukkan ya, tempat-tempat umum yang di sana ada bukan kita saja yang memakainya, itu harus bebas dari gangguan. Ya, termasuk jalan. Maka jangan kemudian kita membuang dahak sembarangan di jalan. Tapi tunggu cari tempat yang pas. Misalnya dia lagi naik motor, kemudian pengen buang dahak, dia minggir sebentar, kemudian cari selokan, dia buang dahak di sana. Jangan di jalan, ya. Atau dia membawa tisu, ya dahaknya dia buang dulu di tisu, nanti ketika sampai di tempat sampah dia buang dahaknya tadi ke tempat sampah. Jadi begitu Pak, tidak boleh kemudian kita membuang dahak sembarangan. Atau misalnya dia ingin membuang dahak di tanah misalnya, boleh saja dia buang dahak di tanah, tapi setelah itu dia dia tanam, dia timun tadi ya. Dia geser, misalnya dia buang dahak, kemudian dia geser pasirnya sehingga dahaknya tadi tertimbunnya. Yang demikian pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdahak, kemudian membuang dahaknya dan menimbun dahaknya tadi dengan pasir. Maka yang demikian diperbolehkan. Intinya jangan sampai menimbulkan gangguan dan kejijikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu mungkin Pak? Ya. Silakan, ada lagi yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak. Kalau kita bersin, umpama kita sudah mengucapkan alhamdulillah, maka
Ya, tidak berdosa sebenarnya, cuma kurang afdol. Ya, karena dia meninggalkan sunnah yang harusnya dia mendoakan saudaranya yang mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi dia tidak mengucapkan. Ya, jadi hukumnya makruh dia tidak mendoakan saudaranya tersebut. Tapi apakah berdosa? Wallahu taala alam, ya tidak sampai dia berdosa, hanya dia telah meninggalkan sesuatu yang merupakan hak saudaranya. Ya, Nabi mengatakan bahwa hak orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Dia berdosa, tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang utama. Wallahu taala alam. Itu ya Pak ya? Ya. Silakan Pak. Kalau saya bersama dengan kursi di mobil berdekatan, saya pergi. Saya gampang sekali saya bersin, tapi itu posisikan. Maksudnya? Kalau ada orang yang bersin, Bapak ikutan bersin? Iya. Karena sensitif sekali. Lebih baik saya pergi. Gampang sekali menurutnya. Oh, begitu. Iya, itu saya baru gobles buka pintu kacanya. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa, Bapak bersin juga nggak apa-apa, walaupun. Itu sering dan terus. Oh, jadi panjang. Oh, ada juga yang seperti itu ya, Masya Allah. Bukan, iya. Tapi nanti kan didoakan juga. Tidak saya doakan. Oh, Bapak doakan. Tapi kan nanti Bapak bersin, orang mendoakan Bapak juga gitu. Ya, cari yang terbaik lah, cari yang lebih maslahat. Kalau memang nanti bersinnya itu akan berkepanjangan dan mengganggu orang yang di sekitarnya, maka menyingkir lebih baik. Ya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Pak. Ingin tahu apakah benar kalau orang gila itu tidak pernah bersin? Orang gila? Orang gila. Wah, itu perlu penelitian itu Pak. Wallahu taala alam. Di mana tuh Pak? Aduh ya, dengernya tuh Pak. Orang gila nggak pernah bersin. Karena apa? Karena gangguan sarafnya jadi nggak. Wallahu taala alam. Itu perlu ditanyakan kepada peneliti itu ya. Coba dilihat di rumah sakit jiwa itu, apakah benar kalau orang yang gila itu tidak pernah bersin? Wallahu alam, saya nggak tahu Pak. Ya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silakan Bu. Nggak ada? Silakan Pak Junwas. Apa tadi kalau larangan minum sambil tidur tadi, ini kalau di teks ini ada tambahan kalau jika memuntahkan itu lemah. Kalau di sini tertulis. Iya, memang sahih. Jika dia lupa maka hendaknya dia memuntahkan. Makanya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya itu haram dia minum sambil berdiri. Paling minim makruh. Kenapa? Sampai Nabi itu memerintahkan untuk apa? Memuntahkan minuman yang kita minum sambil berdiri. Namun disebutkan oleh Al-Imam Sun'ani rahimahullah taala dalam Subul Salam bahwa pendapat tentang minum berdiri itu banyak. Banyak juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa minum sambil berdiri. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu satu hal yang dibenci atau satu hal yang bahkan sampai haram, mungkin tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Berarti apa? Larangan beliau itu menunjukkan tentang afdoliyah dan perbuatan beliau menunjukkan bahwa hal yang demikian diperbolehkan. Jadi yang paling afdol adalah minum dalam keadaan duduk, tapi boleh bagi kita untuk minum dalam keadaan berdiri berdasarkan apa yang tampak dari Nabi SAW. Kemudian itu pun dilakukan oleh para sahabat, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, mereka juga minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan bahwa perkara tersebut tidaklah dilarang. Sehingga nggak apa-apa minum dalam keadaan berdiri, terlebih lagi memang kondisinya tidak memungkinkan. Seperti pesta sekarang ya, pesta sekarang itu kan standing party ya, kursinya kursinya sedikit ya. Kita mau gimana ya? Kalau misalnya bisa duduk minum, ya itu lebih afdol. Tentu lebih afdol. Kita tidak mengatakan bahwa minum duduk itu tidak afdol ya. Itu paling afdol minum sambil duduk. Tapi kalau dalam kondisi tertentu kita minum dalam keadaan berdiri, yang demikian ya tidak mengapa. Hanya saja kata para ulama, khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Menyelisihi yang lebih baik. Ya. Begitu, wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya jenengan di rumah minum ada kursi, ya duduk ya, duduk. Jangan kemudian kita tahu bahwa ada yang utama lalu kita tinggalkan.
Begitu Pak Zunwas ya penjelasannya. Jadi gini, kalau ada orang yang minum dalam keadaan berdiri, kemudian dia mengambil pendapat tersebut, ya kita berlapang dada. Silakan Pak Zunwas. Terus pertanyaan kita, mengucapkan alhamdulillah di tempat-tempat yang tertentu misalnya, di tempat yang dilarang berdoa, misalnya kita Di WC. Ya, lagi di kamar mandi lagi. Iya. Kemudian yang kedua, ketika sholat. Iya. Sholat. Yang pertama, kalau kita di tempat yang memang dilarang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak membaca alhamdulillah. Jadi ditinggalkan amalan mengucapkan alhamdulillah tersebut saat kita berada di tempat-tempat yang dilarang untuk menyebut nama Allah seperti di kamar mandi dan WC. Adapun ketika kita dalam keadaan sholat, maka ini juga tidak mengucapkan alhamdulillah. Tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi tetap melanjutkan sholat kita. Ya, ini pendapat yang lebih kuat karena sholat itu ada bacaannya tertentu, tidak kemudian kemasukan bacaan-bacaan yang lain. Wallahu taala alam. Ya. Ini doa yang dimulai yang dibalaku. Apakah ini kan jawaban sebagai jawaban kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi kan? Iya. Ini bisa nggak doa seperti ini diamalkan dalam keadaan yang umum? Misalnya gini, saya berdebat lah, berdebat sama orang apa? Iya. Ya, terus ya saya tulis aja. Jadikumullah wa yusdibalakum. Boleh. Boleh ya, karena maknanya umum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Yang demikian diperbolehkan. Ya, doa umum ya. Silakan kalau misalnya memang ada orang yang perlu dikasih hidayah, kita doakan dengan itu, insya Allah tidak mengapa. Baik, cukup Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang adab-adab berpakaian. Bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.